Indonesia menempati peringkat ke-71 di antara 92 negara pada pemeringkatan skor PISA. Pertama-tama, apa itu PISA? PISA atau Program for International Student Assessment merupakan sebuah studi evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan secara internasional oleh Organization for Economic Cooperation and Development yang disingkat OECD. PISA bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam membaca, matematika, dan sains. Kembali kepada pemeringkatan skor PISA. Lantas, kenapa Indonesia bisa memiliki peringkat yang rendah? Hal ini diakibatkan oleh lingkungan pembelajaran di Indonesia yang menerapkan lower order thinking skills, yaitu keterampilan berpikir rendah yang berfokus pada mengingat dan menghafal. Siswa diminta untuk menyebutkan teori-teori rumit dan menggunakan cara cepat. Hal ini mengakibatkan banyak siswa yang tidak memahami jawaban yang mereka pilih, karena mereka didesain untuk menghafal. Nyatanya, kemampuan berpikir tidak hanya sebatas menghafal. Justru menghafal dan mengingat merupakan tingkatan kemampuan berpikir yang paling rendah. Menurut taksonomi Bloom, mengingat merupakan kemampuan berpikir yang paling rendah. Sedangkan di atasnya masih ada memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mencipta. Menganalisis, menilai, dan mencipta merupakan kumpulan kemampuan berpikir yang tergolong sebagai high order thinking skills, yang disingkat sebagai HOTS. Inilah kemampuan berpikir yang diharapkan muncul dalam perhelatan PISA. Dengan begitu, HOTS menjadi tujuan lingkungan pembelajaran di Indonesia. Di sisi lain, Anda mungkin sudah familiar dengan ChatGPT, chatbot yang dibuat oleh OpenAI pada November 2022. ChatGPT memiliki kemampuan yang tidak terduga. Dia dapat membuat naskah, membuat lelucon, bahkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks seperti soal ujian di sekolah atau di kampus. ChatGPT merupakan salah satu generatif AI. Apa itu generatif AI? Generatif AI adalah kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten secara otomatis, baik konten berupa teks, gambar, bahkan suara. Contoh-contoh generatif AI lainnya yang populer seperti BART, Midjourney, dan DALL-E. Dengan adanya ledakan generatif AI ini, kita bisa menggali dan mengambil potensinya dan membuatnya untuk menunjang ekosistem pendidikan Indonesia. Dengan memanfaatkan generatif AI, kami mengembangkan prototipe buku In Simple Terms, yaitu sebuah buku ensiklopedia ilmu pengetahuan yang dibuat oleh generatif AI untuk membantu pembelajaran siswa-siswi di Indonesia. In Simple Terms menyajikan penjelasan-penjelasan dari topik mata pelajaran yang telah disederhanakan. Di dalamnya, siswa juga diberikan sajian visualisasi yang menarik, yang tentu dibuat oleh generatif AI. Dengan membuat penjelasan yang sederhana dan memiliki konten yang beragam, In Simple Terms dirancang untuk membantu mengantarkan siswa-siswi di Indonesia untuk bisa memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di dalamnya, tidak hanya sekedar penjelasan dari materi yang dibawakan. Terdapat latihan soal dan kunci jawaban yang sudah dirancang untuk mengikuti gaya berpikir HOTS. Untuk mengembangkan produk ini, digunakan dua jenis model generatif AI, yaitu LLM atau Large Language Model dan Image Generative Model. LLM digunakan untuk menghasilkan konten pembelajaran. Pertama-tama, materi pelajaran diberikan kepada LLM dengan sebuah prompt tertentu untuk menghasilkan konten pembelajaran dalam format tertentu. Sebagai contoh, jika kita ingin menghasilkan konten pembelajaran mengenai ikatan kimia, kita dapat memberikan materi ikatan kimia kepada LLM, beserta prompt yang memintanya untuk menjelaskan konsep tersebut dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti. Kemudian, berdasarkan materi pembelajaran yang telah ditentukan, LLM juga diminta untuk menghasilkan beberapa pertanyaan yang memantik penalaran tingkat tinggi sebagai latihan soal. Kunci jawaban dari soal-soal ini juga dapat dihasilkan oleh LLM. Kami menggunakan in-context learning pada pembuatan materi pembelajaran dan latihan soal. In-context learning merupakan teknik penyematan konteks pada LLM agar konten yang dihasilkan memiliki dasar teori yang konkret dan faktual. Karena pada beberapa keadaan, LLM bisa saja membuat konten yang tidak faktual. Kemudian, pada pembuatan kunci jawaban, kami menggunakan teknik chain of thought, yaitu sebuah teknik agar LLM dapat menjelaskan cara berpikir ketika memperoleh jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada latihan soal. Hal ini juga dapat menghindari dari kekeliruan jawaban yang dibuat oleh LLM. Dengan chain of thought juga, siswa yang membaca dapat memahami kerangka berpikir yang benar,
sehingga dapat memantik keterampilan berpikir HOTS pada siswa. Di sisi lain, image generative model digunakan untuk menghasilkan gambar ilustrasi terkait materi pelajaran. Ini dilakukan dengan memberikan prompt kepada image generative model. Untuk prompt yang akan diberikan kepada image generative model, kita dapat menentukannya sendiri ataupun kita bisa meminta LLM untuk membuatkannya untuk kita. Pada pembuatan gambar, terkadang terdapat beberapa kekeliruan yang dibuat oleh image generative model. Kami menggunakan teknik in-painting, out-painting, serta text-guided image editing dalam melakukan penyuntingan terhadap gambar tersebut. Teknik-teknik tersebut memanfaatkan image generative model untuk kembali memproses gambar yang salah. Kemudian bagian yang ditandai akan diubah oleh image generative model. Berikut adalah contoh produk dari ensiklopedia in simple terms untuk mata pelajaran kimia. Seluruh gambar yang ada di dalam buku ini dihasilkan oleh image generative model, termasuk covernya. Untuk menceritakan sebuah kejadian yang berurutan, kami meminta LLM untuk menyajikan urutan kejadian tersebut dalam format novel. Contohnya adalah penceritaan proses perkembangan penemuan mengenai reaksi kimia, yang menceritakan seorang tokoh utama yang berinteraksi dengan tokoh-tokoh ilmuwan kimia yang terlibat dalam perkembangan pengetahuan mengenai reaksi kimia. Selanjutnya, konsep-konsep penting dijelaskan dengan penjelasan yang mudah, layaknya sebuah penjelasan untuk anak-anak. Dalam buku ini, terdapat latihan soal yang menstimulasi penalaran tingkat tinggi serta kunci jawaban. Pada proses pembuatan prototipe buku ini, kami menggunakan beberapa layanan generatif AI seperti ChatGPT, ChatPDF, Midjourney, dan Runway ML. Untuk jenis generatif AI untuk teks, secara umum kami menggunakan model GPT. Sedangkan pada generatif AI untuk gambar, kami menggunakan model jenis Stable Diffusion. Kami berharap melalui pengembangan produk in simple terms menggunakan generatif AI dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan menyajikan materi pelajaran dalam bahasa yang sederhana, disertai visualisasi yang menarik, serta latihan soal yang memacu kemampuan berpikir tingkat tinggi, kami ingin membantu siswa-siswi di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. In simple terms, make learning simple.